Kembali lagi dalam channel saya, Mr. Fendi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas tentang topik bisnis model. Jadi seorang entrepreneur atau calon entrepreneur dimanapun kita berada, kita harus perlu belajar yang namanya bisnis model. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas 3 pokok. Yang pertama apa sih? Apa itu bisnis model? Ya, yang kedua adalah bisnis model kanvas. Bisnis model itu dituangkan dalam sebuah kanvas. Nah, semua orang bisa membaca sebuah bisnis model. Nah, yang ketiga kita akan sama-sama mempelajari 9 komponen yang ada di dalam bisnis model. Kita semua bisa membaca. Oleh karena itu kita sebagai calon entrepreneur ya, kita harus sama-sama bisa mempelajari, kita bisa bersama-sama memahami ya, membaca yang ada di dalam bisnis model. Nah, kita akan sama-sama mempelajari terlebih dahulu apa itu bisnis model. Bisnis model adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat ya lebih akurat, lebih detail bagaimana rupa usaha itu yang sedang kita jalani atau kita akan jalani. Ya, dengan bisnis model ini kita akan sama-sama melihat bisnis itu dari gambaran besar dari atas gitu ya. Bisa melihat lebih lengkap, bisa lebih detail gitu apa saja ya kunci-kunci untuk mengusahakan bisnis kita berjalan dengan baik. Ya, jadi bisnis model ini sebagai alat bantu ya, alat bantu untuk menjelaskan bagaimana organisasi itu menciptakan, memberikan, bahkan bisa menangkap suatu nilai tambah. Ya, atau disebut dengan value. Agar apa? Kita bisa menjelaskan ya bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Siapa saja yang perlu mengetahui ya. Kenapa kita harus perlu mempelajari bisnis model? Supaya apa? Ketika kita nanti bertemu dengan orang, ketika kita bertemu dengan partner bisnis, kita bisa menjelaskan bisnis kita akan menjalankan seperti apa sih gitu ya, value-nya, nilai tambah yang kita bisa berikan kepada mereka. Ya. Jadi ketika kita mempelajari bisnis model, yaitu bisnis model is how your business make money. Jadi bagaimana bisnis kita itu bisa menghasilkan uang. Misalkan kita punya sapi. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dengan sapi? Ya, kita punya mobil. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari mobil yang kita punya? Itu bisnis model. Ya, nah cara menghasilkan uang itu kemudian kita tuangkan, ya kita tuliskan dalam sebuah bisnis model. Itu disebut dengan bisnis model. Nah, di mana dituangkannya dalam sebuah kanvas? Nah, disebut dengan bisnis model kanvas, ya. Jadi bisnis model antara satu orang dengan orang-orang lain itu pasti berbeda. Contoh, saya punya mobil, si A punya mobil, si B punya mobil. Bisa saja si A punya mobil digunakan untuk apa? Menghasilkan uangnya, menggunakan antar jemput sekolah. Tapi si B juga menghasilkan uang dari mobil yang dia punya, ya. Bisa saja dia menggunakan tempat jualan, ya. Jualan mobil, kaos misalkan, atau jualan apa lagi? Makanan keliling, ya kan? Atau saat ini sedang lagi tren. Kalau kamu lihat di jalan-jalan, itu ada mobil yang dengan LED lampunya sangat-sangat terang. Itu disebut dengan mobil yang ada iklannya, ya. Advertising, ya. Jadi kita bisa buat hal-hal yang bermacam-macam. Dari satu mobil, ya, bisa menggunakan apa lagi? Sebagai kursus setir, ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menyetir, itu mobil itu kita gunakan untuk menghasilkan uang, ya kan? Jadi tergantung ide bisnisnya dan bagaimana bisa mengubahnya menjadi sebuah peluang bisnis. Setiap orang pasti berbeda bisnis modelnya. Si A akan berbeda dengan si B bisnis modelnya. Oke, jadi bagaimana caranya kita menuangkannya? Kita akan berikan contoh terlebih dahulu. 9 komponen yang harus kita pelajari. Ya, 9 komponen dalam bisnis model. Yang pertama adalah customer segments. Ada disebut dengan singkatannya ECS ya. Ada yang kedua, value proposition. VP. Yang ketiga, ada channel. Nah, yang keempat, ada customer relationship. Yang kelima, ada revenue streams. Yang keenam, ada key resources. 7, key activity, key partnership, dan juga cost structures. Jadi kita akan sama-sama mempelajari 9 komponen ini
dalam video pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelumnya kalau kalian mau sama-sama fokus, kita akan sama-sama mempelajari dengan begitu menarik ya bisnis model kanvas ini. Jadi bisnis model kanvas ini di dalam sebuah kanvas, yaitu ada kotak ini gitu ya. Kita kalau perhatikan ada 9 kotak kecil-kecil ya. Bagian atas ada 7 kotak. Bagian bawah ada 2 kotak. Jadi cara menggambarnya ada bagian 2 bawah itu kita bagi 2 terlebih dahulu. Bagian 7 ke atas, 7 kotak ke atas, kita perhatikan 3 kiri dan 3 kanan. Ya, di tengah-tengahnya ada sebuah kotak, yaitu VP, atau disebut dengan Value Proposition. Nah, 3 kotak sebelah kiri ini disebut dengan left canvas. Left canvas ini dengan identik dengan efisiensi, bagaimana kita bisa mengefisiensikan ya sumber-sumber daya yang kita punya. Dari yang sebelah kanan itu disebut dengan value. Value apa yang bisa kita berikan kepada customers ya. Baik itu ada customer relationship, bagaimana channelnya, dan juga customer segment. Nah, kita akan bahas satu persatu 9 komponen yang ada di dalam bisnis model kanvas. Ya, kita perhatikan ya baik-baik. Nah, di dalam otak manusia ada namanya otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Otak sebelah kiri kita seringkali menggunakan logika-logika ya. Jadi kalau kita seringkali menggunakan hitung-hitungan gitu ya, matematika, fisika ya, semua menggunakan otak sebelah kiri. Nah, otak sebelah kanan kita menggunakan dengan emosional, tingkat emosional atau disebut dengan tingkat kecerdasan atau kreativitas atau inovasi. Nah, kita seringkali menggunakan otak sebelah kiri, ya. Ketika kita bertanya, kita menghitung gitu ya, atau mungkin kita mengerjakan setiap tugas atau apapun, kita selalu menggunakan otak sebelah kiri. Nah, jika sayang sekali kalau kita kebanyakan menggunakan otak sebelah kiri, kita harus seimbang. Itu otak sebelah kanan juga kita pakai, otak sebelah kiri juga kita gunakan. Ya, bagaimana cara menyeimbangkan otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan? Kita menggunakan namanya senam otak. Nah, kita akan sama-sama nanti mempelajarinya, gitu ya. Nah, dalam entrepreneurship kita seringkali harus menggunakan otak sebelah kanan, yaitu human brain, yaitu otak right brain, yaitu emotional. Ya, selalu kita gunakan sebelah kanan. Jadi bagaimana cara kita mengerjakan bisnis model kanvas? Kita mulai terlebih dahulu dari sebelah kanan kanvas. Jadi kalau kanvas itu kita bagi dua, ada sebelah kiri dan sebelah kanan, kita kerjakan terlebih dahulu bagian kanan. Bagian sebelah kanan ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis atau kita gunakan adalah customer segment. Ya, yang paling sebelah kanan. Customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Siapa nih calon target yang bakal kita tuju? Balik lagi sebagai contoh, kalau kita punya mobil, ya kita gunakan untuk setir kursus setir mobil. Siapa customer segment kita? Otomatis yang kita tuju customer kita adalah orang yang tidak bisa menyetir, ya. Nah, jadi ketika customer segment kita tahu siapa yang kita bakal bidik, maka kita akan tulis semuanya ada di dalam kolom customer segment. Kalau misalkan kita jual tadi distro, kaos distro gitu ya, butik. Kalau kita menjual baju pakaian wanita, berarti otomatis customer segment kita tentu wanita. Ya, kalau kalau produk kita adalah pria, pakaian pria atau kemeja pria, maka otomatis customer segment kita adalah pria. Nah, apa saja sih yang bisa kita tulis? Siapa aja sih yang customer segment yang bisa kita bidik? Kita bagi-bagi. Yang pertama kita bisa bagi dalam tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi ada yang namanya level paling bawah atau rendah. Ada yang tengah, ada yang paling atas tingkat ekonomi. Jadi kalau misalkan kita tinggal di daerah yang tingkat ekonominya rendah, artinya mereka punya uang itu sangat sulit gitu ya. Otomatis ketika kita menawarkan sesuatu produk pada mereka, berarti harus pilihlah produk-produk yang sesuai dengan level mereka, level tingkat ekonomi rendah. Ya, kalau kita jual produk yang mahal, tentu mereka akan sangat keberatan, ya, sangat berat, dan mereka mungkin tidak akan membeli, tidak akan melirik produk kita. Jadi kita harus tepat, ya, membidik customer segmen yang tepat.
Ya, jadi nanti saya akan kasih contoh tingkat dari segi tingkat ekonomi. Jadi banyak sekali spesifik customer segment yang bisa kita pilih ya berdasarkan segmentasi. Itu misalkan pendapatan, kita cuma sekian ya, 1 juta, pendapatannya 2 juta. Atau uang jajan kita bulanan, target konsumen kita berbeda-beda. Otomatis kita juga akan menawarkan produknya kepada mereka yang tentu sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kedua, customer segment kita bisa bagi dalam umur, usia. Jadi ada juga yang produk yang menawarkan usia yang dari anak-anak, 5 sampai dengan 10 sampai 15 tahun. Itu disebut dengan kalangan anak-anak. Ada yang mungkin tinggal produk yang menjual 17 tahun ke atas. Ada juga yang produk yang menjual khusus untuk dewasa, ya dewasa tua. Misalkan untuk nenek kita, untuk opa kita. Nah, itu disebut usia dari segi umur. Kita bisa bagi. Ya. Nah, yang ketiga kita bisa juga customer segment kita bagi sebagai komunitas tertentu. Misalkan yang saat ini sedang lagi booming adalah komunitas sepeda. Ya, banyak hobi-hobi gitu yang baru bermunculan itu sepeda. Kita bisa menjual produk ya, mentargetkan komunitas sepeda. Contohnya kita bisa memproduksi adalah minuman-minuman kesehatan, minuman berenergi. Otomatis kita bisa mentargetkan adalah komunitas-komunitas sepeda. Ya, kita tawarkan kepada mereka, kita akan mereka lelah gitu ya bersepeda. Otomatis produk kita akan laku ya di mata komunitas sepeda tersebut. Atau mungkin kita mau masuk ke dalam komunitas pencinta hewan. Produk yang kita hasilkan, produk yang kita buat adalah mungkin makanan hewan atau makanan anjing, makanan kucing gitu ya. Nah, tentu kita target yang tepat adalah komunitas pencinta hewan. Atau juga bisa kita masuk ke komunitas ibu-ibu, banyak sekali ya, komunitas pelajar, komunitas entrepreneur ya. Jadi kita bisa sama-sama mentargetkan sesuai dengan customer segment yang kita bisa pilih. Itu dari segi customer segment. Apa itu contoh-contohnya? Kita lihat ya. Contoh yang pertama, customer segment kita bisa bagi pertama adalah mass market. Yang kedua adalah niche market. Yang ketiga adalah segmented. Atau yang keempat adalah multi-site platform. Kita akan berikan contoh ya. Sederhana aja customer segment. Yang pertama adalah mass market. Mass market kalau mau lihat gambar-gambar produk ini. Gitu ya. Kalau kita lihat gambar mass market artinya pasar yang memproduksi gitu ya dalam jumlah yang sangat-sangat besar ya. Jadi ketika kita melihat produk ini pasti banyak sekali yang beli ya, masyarakat gitu ya bisa membeli semua produk ini gitu karena dia memproduksi dan jumlah yang besar, massal gitu ya. Lalu yang kedua dan kebalikannya dalam mass market yaitu niche market. Kamu lihat gambar ini, gambar mobil yang sangat bagus ya kan? Kita lihat mobil yang sangat bagus ini dengan satu pintu ini pasti tidak semua orang punya, ya kan? Otomatis itu niche market artinya ada pasar yang hanya membidik sebagian kecil tersebut dengan relung pasar. Ya, pasar hanya membidik orang-orang yang tertentu saja, ya. Tidak semua orang bisa punya mobil seperti ini. Terbalik dengan tadi yang mass market, ya. Kalau mass market itu semua orang bisa semua masyarakat umum bisa membeli karena dia memproduksi dan jumlah yang besar. Tapi kalau niche market dia tidak memproduksi dan jumlah yang banyak, tidak memproduksi dan jumlah yang besar. Otomatis karena dia memprioritaskan pada orang-orang tertentu saja, ya disebut dengan niche market. Nah yang ketiga ini bisa disebut dengan segmented market, ya. Segmented kamu lihat mobil ini ya. Mobil yang paling bawah kita dalam level yang paling sebelah kiri atas gitu ya. Kita lihat dia targetkan ke target ekonomi yang low, ya, yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah. Atau mungkin tingkat level otomatis sedang-sedang ya. Kita bisa beli produk yang sebelah kanan atas ya. Atau kita mungkin target ke ekonomi yang tingkat menengah paling atas gitu ya. Itu ada namanya yang paling bawah tuh ya. Ada Toyota Fortuner. Jadi kita bisa membeli mobil tergantung dari tingkat ekonominya. Jadi kalau kita tingkat ekonominya rendah, pas-pasan gitu ya. Kita sesuai beli produk, menawarkan produk ya sesuai dengan tingkat ekonomi. Nah inilah keuntungannya kalau misalkan dia bermain di segi segmented ya, karena dia bisa mentargetkan ketiga level, baik tingkat level rendah, menengah, atau juga tingkat atas. Ini disebut dengan segmented, customer segmented gitu ya. Yang terakhir adalah multi-site platform. Nah multi-site platform ini artinya menghubungkan ya, multi-site menghubungkan. Kalau kamu lihat, saya berikan contoh, yaitu contoh koran gitu ya. Kalau koran itu ada menghubungkan antara siapa dengan siapa. Antara siapa dengan siapa menghubungkannya. Betul. Antara pembaca dengan penulis.
Jadi ada yang menulis di harian ini, harian Kompas, ada yang juga yang membaca di harian Kompas. Nah, multi-site platformnya sekarang saat ini banyak sekali yang menghubungkan antara multi-site platform ya saat ini. Menghubungkan apa dengan apa gitu ya. Kalau kita sedang sekali berselancar, kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu suka mencari informasi atau data gitu ya di Google, ya kan? Di google.com. Nah, ada yang sebagai pembaca atau berselancar gitu ya mencari informasi di dalam google.com, ada juga yang sebagai penulis informasi. Ya tentu kalau tidak ada yang menulis informasi, tidak ada yang bisa kita lihat, betul ya? Jadi multi platform. Nah, sekarang banyak sekali bisnis-bisnis startup ya yang menggunakan multi site platform, menghubungkan apa dengan apa. Ya, contohnya apa sekarang? Menghubungkan ada pembeli dengan penjual. Apa? Banyak sekali platform-platform yang ada ya. Ada Tokopedia, apalagi ada Shopee, ya menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Ada juga sekarang menghubungkan dengan apa? Penumpang dengan driver. Ya tentu kita sedang booming gitu ya. Banyak sekali contoh-contohnya, ada Gojek, ada Grab, gitu ya. Menghubungkan antara driver dengan si penumpang. Nah ini banyak sekali. Jadi customer ini adalah disebut dengan customer multi-site platform. Oke, nah sekarang kita masuk setelah kita mengisi customer segment yang sebelah kanan, kita masuk ke kolom yang tengah. Kolom yang tengah itu adalah value proposition. Value proposition itu dalam artinya apa? Di situ dalam bentuknya adalah kado gitu ya, ada produk di sana. Nah, ketika kita bisa membaca produk-produk di sana di dalam kanvas itu, kita akan melihat apa produk-produk itu apa nilai tambah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bisnis kamu. Ya, nilai-nilai tambah apa saja yang bisa ditawarkan kepada target konsumen. Dituliskanlah di dalam value proposition. Banyak sekali nilai-nilai tambah yang bisa kita berikan kepada customer. Nah, tentu apa saja yang bisa kita berikan, nilai tambah apa saja yang bisa diberikan, kita tuliskan di dalam kolom yang tengah itu. Ya, contoh, saya sebagai contoh aja nih ya. Bahan makanan organik ke komunitas vegetarian. Artinya apa? Dia memprioritaskan dalam makanan-makanan itu dan makanan organik. Ya. Value proposition nilai tambahnya dan khusus dalam menghasilkan dalam makanan bahan organik ke komunitas vegetarian. Nah, kita ketika memberikan contoh, apa value proposition apa sih saja yang bisa kita berikan? Yang pertama, ada newness, ada baru. Dia selalu menghasilkan produk-produk yang baru. Ada performance, artinya apa? Kita selalu memberikan hal yang kualitas produk yang sangat-sangat berkualitas ya. Ada customize, ya. Ada apa lagi? Ada brand. Jadi nilai tambahnya adalah meningkatkan merek ya. Branding, status, atau juga yang kelima adalah cost reduction. Memprioritaskan tentang harga. Tentu yang terakhir, yang keenam adalah accessibility, artinya dalam keaksesan ya, mudah diakses gitu ya. Dan yang 6. Nah, ini contohnya. Newness. Berarti kalau newness itu contohnya UC 1000 gitu ya. Dari 3 produk kiri, tengah, atau kanan, mana yang paling, dia selalu menghasilkan produk-produk yang paling baru. Ya, dia menciptakan produk-produk yang baru, selalu baru ya. Kalau gambar ini performance, dia selalu menghasilkan produk-produk yang selalu dengan kualitas barangnya selalu bagus ya. Customize gitu ya. Jadi menghasilkan barang-barang yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer saat ini. Kenapa bisa AirAsia.com bisa murah? Karena dia menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Dengan konsumen perlu bisa terbang kemana saja, everyone can fly ya. Jadi kalau dulu identik bahwa naik pesawat itu mahal ya, tapi justru dengan AirAsia membungkus itu bahwa semua orang bisa terbang bersama dengan AirAsia ya. Nah, ini keempat adalah brand atau status. Jadi ketika kita minum kopi, yang kita minum bukan kopinya, tetapi adalah brandingnya. Kita merasa puas ketika kita minum Starbucks ya. Ada statusnya, ada prestisnya, ada kebanggaannya ya, harga dirinya. Jadi ketika yang dijual itu sebenarnya bukan kopi, adalah Starbucks ya, tempat cozy-nya ya, brandingnya ya. Nah yang kelima adalah cost reduction. Cost reduction ini ya
mengutamakan dengan harga, ya. Kalau kamu lihat gambar ini, Unilever, Pure It, berapa yang ada di benak pikiran kamu harganya? Murah ya? Yang ada di benak pikiran kamu pasti harganya 500.000. Betul nggak? Dan kalau kamu survei dimanapun kamu di tempat perbelanjaan yang menjual Pure It, pasti harganya segitu. Dan sangat menariknya kalau harga ini gitu ya, Pure It ini saya beri sebagai contoh gitu ya. Ketika saya 7 tahun yang lalu gitu ya, ketika saya menampilkan gambar ini, harganya tetap segitu ya, 400 sampai 500.000. Jadi brand ini atau produk ini selalu memprioritaskan mengutamakan tentang harga, ya, harga. Dan yang terakhir adalah accessibility. Nah, ini sangat menarik. Saya kasih contoh adalah Alfamart dan juga Indomart. Ya, Alfamart kalau kamu tahu, pasti tahu. Setiap kamu di komplek rumah kamu, di komplek dimanapun kamu berada, selalu aksesnya selalu berdekat ya. Antara Alfamart dengan Indomart. Ketika kamu ada Alfamart di mana itu di radius kilometer berapapun gitu ya, pasti ada Indomart. Jadi sangat menarik. Pernahkah kamu berpikir bahwa Alfamart dan Indomart kenapa selalu berdekatan? Coba kita pikirkan. Apakah karena temenan gitu ya, rekan bisnis, saling melengkapi? Barangnya kalau di Alfamart tidak ada di Indomaret, demikian sebaliknya? Atau pesaing? Justru pesaing ya, kompetitor. Nah, kalau kompetitor kenapa dia selalu berdekatan? Di mana Alfamart ada, di mana ada Indomaret ada. Bukannya sebagai kompetitor kita harusnya tidak dekat-dekat dengan kompetitor, bener ya? Kalau misalkan kita ada sebuah bazar gitu ya, kan nggak mungkin kalau misalkan bazar pasti beraneka ragam produk ya. Kalau misalkan ada jual bakmi, kita nggak mungkin jual bakmi lagi ya. Kenapa? Mungkin akan sulit bersaing kalau kita tidak kreatif dan inovasi, betul? Jadi kalau kompetitor kenapa dia harus berdekatan? Dan ini kedua perusahaan yang berbeda. Sekali lagi saya tekankan, ya, yang satu milik siapa, yang satu milik siapa, ya, beda kepemilikan. Dan ini sangat menarik. Tapi saya mau tekankan adalah value proposition yang ditawarkan di dalam Alfamart dan Indomaret adalah accessibility. Accessibility adalah keaksesan yang mudah dijangkau. Dulu, ya kan, kalau kita mau belanja, kita selalu ingatnya dari perusahaan-perusahaan retail yang besar. Ya, entah itu Giant, entah itu Lotte Mart, entah itu Carrefour. Jadi retail yang sangat besar. Tetapi mereka mengubah Alfamart dan Indomaret mengubah konsep yang ada di pikiran kita bahwa ketika mau belanja kita tidak harus ke retail-retail yang besar. Bisa dengan retail-retail yang kecil. Artinya apa? Mereka menjangkau orang-orang yang berdekatan. Mereka mungkin malas jauh pergi ke tempat yang retail yang besar, ya, karena aksesnya jauh. Maka mereka menghadirkan diri mereka untuk mengakses. Jadi setiap di mana ada radius penduduk atau orang-orang yang ada dalam lokasi tertentu, maka mereka hadir. Alfamart hadir, Indomart. Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Kira-kira Alfamart atau Indomart yang lebih dulu kalau misalkan ada satu buah komplek gitu ya, siapa duluan? Apakah Alfamart atau Indomaret? Nah, ini bisa sebuah pertanyaan yang sangat penting ya, sangat menarik gitu ya kalau bisa kita telusuri ya. Mana yang paling berdekat? Yang lebih dahulu ya. Ini saya buka Indomaret atau Alfamart terlebih dahulu. Ya. Nah, ini jadi sebuah PR ya bagi kita untuk bisa meneliti lebih jauh. Sekarang kita masuk dalam komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga yaitu ada antara value proposition dengan customer segment. Ada di bagian bawah itu ada mobil di sana. Itu disebut dengan channel, ya, disebut dengan channel. Jadi ada mobil di sana, ada produk value proposition yang kamu tuangkan di sana, kemudian ada mobil,
ke customer segment. Artinya apa? Tanda panahnya sebagai ke customer segment. Artinya channel itu adalah saluran distribusi. Bagaimana caranya produk yang kamu tawarkan di dalam value proposition dan bisnis model canvas kamu itu bisa sampai ke customer. Itu channel. Jadi cara yang digunakan untuk apa? Memberikan value proposition kita kepada customer. Bagaimana caranya? Melalui apa? Barang kita itu bisa sampai kepada customer. Misalkan kita punya produk ya, produknya apa? Misalkan spidol, ya kan? Nah, kalau kita punya produk spidol, berarti bagaimana cara spidol ini bisa sampai kepada customer? Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita tuangkan, kita tulis di dalam channel ini, ya. Kita tulis semua dalam channel ini. Apa saja contohnya? Kita bisa lihat. Yang pertama, melalui penjualan langsung, ya. Yang kedua, bisa aja kita melalui apa? Website, web sales, ya. Atau yang ketiga, kita bikin toko sendiri. Yang keempat ada partner store, kita kongsian atau mungkin kita titip ke toko-toko lain. Jadi kalau kamu lihat gitu ya, ada apa namanya toko misalkan, dia jualnya banyak macam. Ada jual roti ya, ada jual snack-snack, kue-kue kering, kue basah dan segala macam gitu ya. Nah, padahal produk utama yang dia jual bukan itu, beras. Apalagi banyak ya. Tetapi kenapa dia jual ada kue-kue kering, kue-kue basah? Nah, kue-kue basah, kue-kue kering itu mungkin bisa jadi bukan mereka yang membuat, tapi adalah titipan barang dari orang-orang lain. Nah, ini disebut dengan partner store. Jadi barang-barang itu bisa sampai pada konsumen. Atau yang terakhir adalah wholesaler, itu rantai itu ya. Nah, penjualan langsung bisa juga kita melalui distributor. Ya, jadi dari pabrik nggak mungkin kita langsung jual kepada customer. Dia bisa melalui tahapan rantai-rantai. Ya, rantai-rantai penyebaran penyaluran ya, penyaluran produknya. Jadi melalui tenaga marketing juga bisa. Seperti sosial media itu juga bisa kita jual. Saat ini bisa banyak ya kamu beli barang-barang di Shopee, Tokopedia, ya. Jadi bisa melalui sosial media. Jadi channel ini kita bisa tulis apa saja yang bisa kita sampai kepada customer. JNE bisa nggak? Bisa. Kamu barang itu bisa sampai mungkin kirimnya ya kirimnya. Tetapi bagaimana cara barang itu bisa beli kepada customer? Ya, mungkin bisa beli di online shop, ya kan? Nah, itu disebut dengan channel. Nah, berikutnya adalah customer relationship. Ya, kita sebut dengan CR. Itu dikasih gambar hati, ya. Kalau kita perhatikan adalah gambar hati. Bagaimana cara gambar hati itu kita definisikan? Customer relationship itu apa sih gitu ya? Jadi cara customer relationship itu adalah cara untuk mendapatkan customer, ya. Bagaimana cara kita mendapatkan customer? Bahkan bisa mempertahankan si customer itu. Bahkan bisa menambah jumlah konsumen. Bagaimana cara bisa menambah dan bisa mempertahankan konsumen agar bisa setia pada kita, perusahaan kita ya? Jadi istilahnya kita bisa menjaga hatinya pelanggan. Itu paling penting. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hatinya pelanggan? Ya, bagaimana bisa membuat hubungan baik dengan pelanggan? Caranya gimana? Supaya kita bisa terusan berhubungan dengan pelanggan, supaya pelanggan lagi ingat produk kita, bahkan ingin beli lagi gitu ya. Mempererat hubungan dengan konsumen kita sehingga kita konsumen loyal sama perusahaan kita. Bagaimana caranya? Kita bisa menjaga hatinya mereka sehingga mereka terus membeli produk kita. Disebut dengan customer relationship. Caranya seperti apa? Kita kasih contoh. Yang pertama adalah personal assistance ya. Yang kedua adalah self service. Nah, yang ketiga adalah automate service. Yang keempat adalah communities. Yang terakhir adalah co-creation. Kalau kita bahas satu persatu contohnya customer service, kita bisa berikan contoh personal assistant. Kita perhatikan gambar ini Nokia. Nokia dan Nokia Care ya, Nokia Center. Ya, mungkin kalau sekarang kita jarang mendengar gitu ya, atau mungkin bisa kita lihat lah ya. Apa ada customer service ya. Personal assistant ini ketika
produk kalian rusak, ya, barang kalian rusak, handphone kamu rusak, maka jangan khawatir, kamu tinggal datang ke Nokia Care, kamu bisa barang kamu bisa diperbaiki, gitu ya, kembali berfungsi dengan baik. Ya, bahkan ketika ada produk ya zaman dulu ada BlackBerry, kalau kamu pernah mendengar BlackBerry, ya BlackBerry itu sekarang mungkin sudah sangat jarang kita dengar. Nah, berarti zaman dulu BlackBerry ketika untuk meyakinkan customer, untuk bisa mempertahankan customer, supaya customer itu kan BlackBerry adalah brand baru ya. Bagaimana bisa meyakinkan customer bahwa brand BlackBerry itu aman digunakan? Mereka dengan cara adalah menggunakan ketika rusak, mereka ganti device baru. Otomatis ketika membeli produk BlackBerry, ketika dia tawarkan hal itu, maka customer aman, merasa tenang gitu ya. Ketika rusak, maka tinggal datang ke customer, yaitu ya BlackBerry Center, ditukar dengan device baru. Nah, itu disebut dengan customer relationship, bagaimana cara bisa mempertahankan ya, bahkan bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua ada self service. Nah, ini sangat-sangat menarik. Contohnya ketika self service gitu ya, semua bisa melayani dengan sendiri gitu ya. Itu kalau misalnya baca toko buku gitu ya, mereka self service sendiri gitu ya. Mereka bisa baca buku di sana, Gramedia gitu ya, mengizinkan mereka baca buku. Itu merupakan salah satu langkah untuk menjaga mempertahankan customer. Ya kalau seandainya Gramedia tidak mengizinkan mereka membaca buku di sana, itu dia bisa melihat-lihat dulu di sana, mungkin sepi gitu ya. Nah, self service banyak digunakan sekarang di tempat-tempat makan, ya tempat restoran gitu ya, menawarkan self service, mereka ambil sendiri sesuka mereka gitu ya, mengambil lauknya dengan sesuka hati mereka, mengambil nasinya dengan sesuka hati mereka, baru mereka ke tempat pembayaran ya. Nah sekarang self service ini banyak sekali ditiru oleh tempat-tempat makan, jadi membuat customer tuh merasa comfort ya kan. Kadang-kala kalau misalkan di tempat makan gitu ya, di warung-warung gitu ya, kalau ada yang ngambil kebanyakan, si penjualnya, khususnya yang pengen beli makanan ini kaum wanita ya, pasti pengen nasi sedikit gitu ya, seringkali pengen nasi sedikit aja gitu kan. Tetapi seringkali kalau self service dia bisa ngambil sendiri sesuai dengan hatinya mereka gitu ya. Nah ini sangat menarik sekali di self service. Nah yang ketiga ada automate service. Nah ini bagaimana cara bisa mempertahankan hatinya pelanggan supaya bisa beli lagi dengan cara automate service. Jadi tempat mesin otomatis ini ditaruh di tempat-tempat yang strategis gitu, itu tempat-tempat transportasi umum gitu ya. Ketika mereka melihat itu lagi, mereka malah wah ada Coca-Cola, oh ada Pepsi, oh ada apa lagi, ada Pocari Sweat. Nah ya kan, jadi ketika melihat itu mereka akan teringat lagi, mereka bahkan bisa merimain lagi gitu ya, mereka akan membeli produk itu lagi ya, mereka akan tertarik membeli produk itu lagi. Kenapa? Karena dekat gitu ya, tinggal pencet, dan apalagi dengan mesin yang canggih gitu ya, menarik gitu kan, mereka suka gitu ya, mereka tinggal beli gitu. Jadi menjaga hubungannya dengan baik seperti itu ya, atau bahkan dengan komunitas gitu ya, bagaimana bisa menjaga komunitas dengan baik. Komunitas yang baik itu ketika kita bisa memaintain sebuah komunitas, itu bahkan bisa mereka bisa teringat kembali ketika kita targetin, misalkan ada Pocari Run gitu ya, menjangkau ya kan komunitas-komunitas yang suka pecinta lari gitu ya, maka produk Pocari itu akan selalu diingat kembali ya kan. Nah itu banyak sekali event-event yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, dengan menggaitkan dengan komunitas ya, atau co-creation gitu ya, memungkinkan semua orang bisa berbagi ide ya kan, produk yang dia butuhkan sesuai dengan pengalamannya. Misalkan apa contohnya, misalkan banyak sekali, misalkan toppingnya mau pakai apa, less ice atau less sugar ya kan. Jadi melibatkan customer gitu ya, untuk membuat sendiri gitu ya produk yang dia inginkan, yang dia butuhkan ya, sesuai dengan pengalaman yang mereka inginkan. Nah yang berikutnya ada yang kelima adalah revenue stream. Yang paling bawah adalah revenue stream. Revenue stream adalah sebuah bisnis yang baik yang harus dimiliki arus pendapatannya ya. Sebuah bisnis yang baik harus memiliki arus pendapatannya yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat terukur. Sekali lagi, kita hafal untuk memulai usaha supaya kita hidup adalah dengan cara mendapatkan revenue stream yang baik
ya, revenue stream. Apa saja yang bisa kita peroleh dari perusahaan atau dari sebuah bisnis, revenue streamnya apa? Gitu ya. Nah, pada umumnya menghasilkan uang dari keuntungan penjualan itu benar disebut dengan laba atau profit, tapi profit dapat didapat dari selisih semua, ya, semua pendapatan penjualan omset dikurangi dengan semua biaya. Oke? Jadi apa saja yang bisa kita peroleh dari revenue stream atau pendapatan yang bisa kita peroleh dari bisnis yang kita jalankan? Yang pertama bisa dapat dari asset sale. Yang kedua bisa dapat dari usage fee, ya. Yang ketiga ada subscription, ya. Yang keempat dari renting, leasing, ya, atau license, advertising, ya. Yang pertama ada asset sale. Asset sale itu bisa ada penjualan aset gitu, ya. Nah, ketika kita berapa pendapatan penjualan, kita nggak hanya dari menjual produk saja, tapi kita menjual aset-aset yang kita miliki, semua pendapatan gitu ya. Baik dari ininya apa namanya ya, eh, retailernya itu ya, kalau misalkan kita ada Carrefour gitu ya, nggak harus jual produk makanan, tapi bisa aja parkiran itu sebagai aset sale bagi Carrefour ya. Usage fee, kita kasih contoh yang kedua, usage fee ada biaya kegunaan gitu ya. Kalau sekarang ini adalah apartemen atau hotel ya kan, itu di dalamnya pasti ada punya fasilitas kolam renang ya, setuju ya. Nah sekarang bisa saja fasilitas-fasilitas yang mereka punya, mereka bisa menghasilkan uang dengan terbuka untuk umum gitu ya. Semua orang boleh menggunakan fasilitasnya, tetapi dikenakan biaya ya. Nah biaya itu bisa menghasilkan uang, yaitu usage fee ya. Makanya kenapa sekarang fitness center bisa terbuka untuk umum, siapa aja boleh masuk gitu ya, tapi dengan biaya member dan yang lain-lain. Nah itu sumber penghasilan lain selain mereka jual apartemen ya kan. Yang ketiga, subscription fee ya. Nah kalau kamu lihat itu ada smartfren gitu ya, ketika kamu modem gitu lah, modem istilahnya mau internetan gitu ya, pasti kamu harus beli modemnya ya. Modemnya adalah produk penghasilan ya, yang kamu bisa peroleh dari menjual modem perangkatnya. Tetapi nggak hanya cuma dia jual modemnya, smartphone tidak hanya menjual modem atau perangkatnya, tapi dia juga bisa menghasilkan uang lainnya dari mana? Subscription fee, yaitu langganan ya, biaya langganan. Yaitu dimana setiap bulan kamu punya kartunya kamu harus isi setiap bulan, kamu harus pasang paket data atau kuota. Itu disebut dengan subscription fee. Ya, jadi sumber penghasilan nggak hanya dari jual produk saja, tapi bisa dari yang lain, subscription fee. Atau yang ketiga, leasing. Ya, sewa menyewa. Kalau kamu lihat itu ada, kalau mall di bawahnya ada lobbynya ya. Lobbynya selalu berganti-ganti. Ya, beraneka ragam dengan vendor-vendor yang ada. Mereka menggunakan leasing ya kan, bisa mereka sewa, renting ya kan. Jadi bisa menghasilkan apapun dari sumber uangnya yang ada. Atau license ya, jadi ketika kamu nggak harus jual produk aja, kamu juga bisa mengeluarkan license atau certification ya, international certification, yang dimana semua perusahaan kalau misalkan terlicense gitu ya dengan baik, maka dia harus beli license-nya ya kan, makanya harus bayar license-nya. Jadi nggak harus cuma jual produk aja, banyak macam jenis-jenis pendapatan yang bisa kita terima. Nah ini contohnya advertising nih, sangat menarik. Advertising ini adalah iklan. Jadi iklan itu nggak hanya di TV sekarang ya, bisa sekarang di WC. Kalau kamu lihat ya, ketika di WC ada iklan ya kan. Di mana lagi, di tembok-tembok itu tadi tuh ya kan, hotel-hotel atau mungkin rumah-rumah ya. Kalau kamu lihat rumah-rumah yang ada iklannya, ada Excel, iklan dari Telkomsel, itu bukan berarti mereka tidak punya cat, bukan. Tapi mereka justru perusahaan itu membayar ke orang itu, rumah itu ya kan. Jadi sumber penghasilan ya. Ya sumber penghasilan nggak hanya cuma jual produk, juga bisa dari iklan. Advertising kan, kalau game Mobile Legend atau PUBG ya kan, semua pasti ada advertisingnya ya kan, ada iklannya ya. Semua game-game ya pasti ketika main sebentar ada iklan, main sebentar ada iklan ya kan. Nah, komponen yang keenam, kita terus masuk ya. Komponen yang keenam, kita akan belajar dari key resources ya, QR ya. Kalau key resources dengan terjemahannya resources artinya sumber daya, artinya apa? Sumber daya apa saja yang kamu punya
Untuk apa? Menjalankan usaha kamu, bisnis kamu. Jadi tujuannya untuk apa? Aktivitas utama supaya bisa berjalan dengan baik, kamu perlu namanya sumber daya atau bahan baku. Ya, kalau kita nggak punya bahan baku ini, bisnis kita tidak bisa jalan. Nah, bagaimana bisnis apa? Sumber daya apa saja yang harus kita punya, ya kan, untuk bisa menjalankan usaha kita. Itu ada di dalam key resources. Kita harus tuangkan dalam key resources. Apa saja key resources yang kita bisa miliki ya, atau dari value proposition. Yang pertama adalah key resources yang kita butuhkan adalah fisik. Ya, tentu fisik itu bisa harus harus punya barangnya, produknya ya, resource atau bahan bakunya. Ini sebutan dengan misalkan kalau kita mau bisnis roti ya pasti kita harus punya bahan baku, yaitu bahan baku apa saja, tepung bogasari ya kan, apalagi gula dan segala macam ya kan. Nah, itu sebuah physical. Ya. Yang kedua ada intelektual. Intelektual artinya apa ya? Artinya apa? Kalau intelektual itu artinya apa, merek-merek yang bisa kita punya, kita miliki, kita punya. Kalau misalkan kita bikin roti, ya ada Breadtalk, ada Breadlight. Nah, Breadtalk itu disebut dengan intelektual, yaitu key resources-nya. Nah, finance tentu pasti kita butuh namanya uang, gitu ya, sebagai sumber dayanya. Human, ya kan? Kalau kita punya bisnisnya roti atau restoran, ya, nah pasti ada punya namanya koki, benar kan? Ada juga namanya waiters, ya kan, kasir. Nah itu semua human, itu karyawan ya. Sumber daya apa yang kita harus miliki ya supaya bisnis kita itu berjalan dengan baik. Ya itu sumber key resources ada 4 ya. Perlu kita ingat baik-baik. Nah, kita kasih contoh, buka usaha kantin dekat sekolah gitu ya. Maka key resourcesnya adalah harus yang dimiliki adalah tempat usahanya, tempatnya, fisiknya, tokonya, gerainya, ya kan? Fisiknya itu, kantinnya. Nah yang kedua apa? Pegawai human, juru masaknya. Ya kalau restoran nggak ada kokinya itu bukan restoran, ya kan? Alat masak kan? Alat masak juga disebut dengan fisik, ya. Barang-barangnya fisik, ya kan? Barang-barangnya apalagi panci, meja, ya kan? Semua itu kebutuhan yang harus dimiliki supaya perusahaan kita atau usaha kita berjalan dengan baik. Kemudian ada namanya key activity, ya yang paling atas tuh key activity. Nah, key activity adalah kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan agar bisnis kita itu berjalan dengan baik. Nah, ya kan? Ini sangat menarik nih, kegiatan utama apa sih yang kita bisa lakukan? Ya, kegiatan utama apa saja yang bisa kamu lakukan supaya bisnis kamu bisa berjalan dengan baik, alias tidak mandek ya. Jadi apa saja sih kegiatannya, kegiatan utamanya gitu ya. Saya kasih contoh gitu ya. Ada namanya production, ada namanya platform network, ada problem solving. Kalau production adalah memproduksi barang. Kalau tadi bisnisnya roti, berarti kita memproduksi roti. Ya, kegiatan utamanya apa? Memproduksi barang. Atau platform network, kita misalkan kalau jaringan-jaringan kita punya game, kita suka gamer, kita bikin game gitu ya. Kita harus memaintain, betul ya. Kalau kadang-kala kita sedang bermain game tapi tiba-tiba lagi sedang maintenance ya. Artinya apa? Dia sedang mengelola kembali ya jaringan-jaringannya supaya bisa stabil, ya kan? Nah, itu kegiatan utama supaya apa? Bisnisnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Atau problem solving, dia menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau ada masalah apa, dia selesaikan dengan baik. Jadi kalau bisnisnya restoran pasti otomatis kegiatan utamanya apa? Melayani customer supaya apa? Misalkan melayani masak, ya kan? Dia apa, jualan gitu ya, mendelivery makanan, itu juga kegiatan utamanya. Ya, ketika dia menggunakan usaha restoran, ya kan? Nah, itu key activity. Sekarang kita masuk dalam key partnership yang ke-8. Komponen yang ke-8 yaitu key partnership, gambarnya itu adalah cincin ya, cincin kerjasama. Ya, key partnership itu komponen yang sangat-sangat penting ya. Komponen yang ke-8 itu supaya apa? Kita bisa menjalin hubungan dengan pihak ketiga, yaitu apa? Supplier atau partner, ya. Namanya juga partnership. Jadi bagaimana cara bisnis kita bisa berjalan dengan baik tanpa diri kita sendiri? Kita butuh namanya partner, teman rekan kerja. Ya, kalau tadi kita punya bisnis roti, otomatis kita butuh namanya supplier tepung, ya, Bogasari. Jadi Bogasari sebagai partner bisnis kita atau supplier bisnis kita. Tanpa mereka, perusahaan roti kita nggak bisa berjalan dengan baik. Oh ya, otomatis kita harus punya namanya partnership. Ya, siapa partnership kita? Ada banyak macam. Ada partnership yang alliance non-competitor. Contohnya misalnya partnership Coca-Cola dengan misalkan Burger King, ya kan? Atau McD.
Jadi McD menjual apa? Ayam, menjual nasi, ya kan? Tetapi dia juga harus berpartner dengan minumannya, ya. Tetapi partnersnya tentu bukan yang kompetitor, bukan pesaing langsung B2B-nya, tapi harus yang non kompetitor. Jadi dia harus kerjasama dengan yang non kompetitor. Jadi makanan partnership dengan perusahaan minuman, ya kan? Nah, apalagi competition ya, bisa saja kita berpartnership dengan pembayaran ya. Alat pembayaran sekarang banyak macam ya. Sekarang ada GoPay, ada Shopee ya. Apalagi Shopee Pay ya kan. Nah, ini salah satu alat pembayaran flash gitu ya, tinggal tap dan segala macam ya kan, tinggal gesek ya kan. Kita bisa berpartner dengan mereka sebagai alat pembayaran dalam perusahaan kita. Jadi kalau orang mau beli sesuatu sama kita, dengan mereka dimudahkan dengan cara pembayaran ya kan. Apalagi sekarang zamannya sekarang harus namanya cashless ya kan. Nah, cashless itu sangat penting, jadi maka kita harus bisa berpartner. Kita nggak mungkin mengeluarkan uang tunai. Ada yang kalau misalkan perusahaan gitu ya, ada misalkan kita jualan gitu ya di toko gitu, toko roti misalkan, ternyata kita nggak mau menyediakan alat pembayaran non tunai atau gesek atau segala macam atau Shopee. Bisa jadi orang itu pergi pindah ke tempat yang lain, ke toko yang lain, toko sebelah yang ada pembayarannya Shopee 30% diskon, ya kan? Nah, itu sangat-sangat penting. Nah, yang keempat adalah joint venture, contohnya lagi partnership. Jadi bekerja sama. Ya, Sony dengan Ericsson digabung dengan joint venture ya. Bergabung, melebur menjadi satu. Sony perusahaan sendiri, Ericsson perusahaan sendiri. Kemudian mereka bekerja sama, mereka bersepakat menggunakan nama-nama yang sama disebut dengan Sony Ericsson. Maka perusahaan ini semakin besar. CMB ya berpartner dengan Bank Niaga. Mereka dua bank yang berbeda. Mereka joint venture, sepakat menggunakan nama yang sama. Mereka bergabung menjadi CMB Niaga. Demikian juga sama OCBC NISP ya. Jadi mereka semua bergabung untuk apa? Partnership ya, sebagai joint venture. Nah, yang terakhir ini sebagai cost structure ya, CS ya. Cost structure ini adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk perusahaan kita bisa berjalan dengan baik, bisa beroperasi dengan baik dalam bisnis model ini. Biaya-biaya apa saja yang bisa kita keluarkan? Banyak macam. Ada yang sebutan dengan fixed cost, ada yang sebutan variable cost, ada juga sebutan dengan economy of scale, ada yang sebutan dengan economy of scope. Nah, jadi kalau fixed cost dan variable cost mungkin kita sudah paham gitu ya. Biaya tetap dan biaya variabel. Ya, biaya tetap ada biaya yang tetap kita keluarkan meskipun ya kita tidak memproduksi barang apapun gitu ya. Contohnya, kita memproduksi 1 spidol sama 1000 spidol. Ya. Ketika kita mau produksi 1 spidol mau produksi 1000 spidol, tetap biaya itu kita keluarkan. Ini sudah kita pelajari dalam mata pelajaran akuntansi. Ya, disebut dengan fixed cost yaitu biaya tetap. Biaya itu tetap dikeluarkan meskipun kita memproduksi hanya cuma 1 atau 1000 gitu ya, tetap dikeluarkan. Kalau variable itu mengikuti. Jadi kalau dia memproduksi 1 produk, biaya variabel itu keluar cuma hanya 1 produk, mengikuti biaya produksi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah economy of scale dan economy of scope. Ya, kalau scale itu adalah semakin banyak volume ya, output yang akan dihasilkan, maka biaya rata-ratanya akan semakin rendah, semakin kecil ya, sehingga keuntungannya semakin besar. Itu scale ya, outputnya maka semakin rata-ratanya semakin kecil. Kalau scope semakin banyak beraneka ragam jenis output yang dihasilkan, maka biaya rata-rata produksi akan semakin kecil. Kenapa? Karena bisa jadi dia menggunakan mesin-mesin yang sama. Oke. Nah, saya akan berikan contoh dalam bisnis model Kompas. Kita sudah membahas tentang 9 komponen satu persatu. Sekarang kita masuk dalam contoh. Contohnya adalah iPod. Bisnis model Kompasnya iPod, kita lihat baik-baik. Ada 9, kita bisa membaca, kita sudah pelajari satu komponen demi komponen ya. Kita masuk ke dalam customer segment ya. iPod customer segmentnya adalah mass market. Artinya apa? Dia memproduksi dan juga masak ya. Kemudian kita masuk dalam value proposition. Value proposition artinya apa? Ya, nilai lebihnya yang ditawarkan iPod itu apa? Ya kan? Itu seamless music experience. Artinya apa? Dia mengubah cara untuk mendengarkan musik yang baik.
Orang zaman dulu di Amerika ketika mendengarkan musik dia harus menggunakan tape radio yang besar ya. Mereka bawa ya di dalam pundak mereka, mereka jalan ke jalan gitu ya, mereka senang mendengar musik. Ketika si iPod ini perusahaan iPod ini melihat gayanya sangat ini mendengarkan musik, dia ubah ya seamless music experience sehingga lebih kecil dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Bagaimana caranya bisa sampai kepada customer segment melalui channel? Belinya ini beli di mana sih iPod ya kan? Bisa beli di Apple Store, bisa beli di apple.com, bisa beli di mana, di retail store, nggak harus cuma di Apple Store, bisa beli di Roxy Mas, bisa beli di mana saja, ITC Cempaka Mas dan segala macam ya, toko-toko elektronik tentunya. Nah, bagaimana cara dia bisa mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan? Yaitu dengan apa? Switching cost dan juga love mark. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam revenue stream yang paling bawah, yaitu bagaimana penghasilannya dapat dari mana sih iPod ya. Dia jual apa aja sih? Yang pertama dia hardware, dia jual mesinnya. Betul ya? Dia jual mesinnya, dia jual hardware-nya. Nah, dia selain jual hardware, dia jual apa? Jual musiknya. Ya, musiknya bisa dijual di mana? Di iTunes Store. Ya, di iTunes Store atau Some Music Revenue. Ya, dia dapat penghasilan dari mana aja. Itu contohnya ya. Kemudian kita masuk ke key resources. Key resources apa saja yang dia punya iPod supaya bisa berjalan dengan baik? Yang pertama people, orangnya, karyawannya. Nah, yang kedua ada Apple brandnya, yaitu intelektualnya. Iya nggak? Apple brand, iPod ya, Apple brand ya. Kemudian ada kontennya, agreementnya. Jadi kalau ada isi musiknya, kontennya, nah itu ada ininya ya, iPad hardwarenya. Dia harus menggunakan apa perangkat-perangkatnya untuk menghasilkan iPod. Kemudian iTunes softwarenya, software untuk menghasilkan musiknya. Itu tuh key resources ya. Kemudian kita masuk ke key activity. Aktivitas utama apa aja sih yang digunakan iPod? Marketing, jualan, mempromosikan iPod. Kemudian apa lagi? Desain hardware desain. Jadi mendesain perangkat-perangkatnya iPodnya ya. Kemudian ada key partnership. Key partnership itu adalah siapa partneran dengan iPod ya. Yang pertama record companies, itu perusahaan rekaman musik ya. Ada OEMs dan segala macam. Paling bawah ada cost structure yang paling terakhir nih ya. Cost structure biaya apa yang dikeluarkan, biaya orang ya, biaya gaji karyawan, biaya manufacturing, bagaimana dia menghasilkan produknya, dia kan harus perangkat yang dia harus ini kan beli ya perangkat. Biaya apa, iklan, marketing, sales ya. Dia harus mempromosikan iPodnya dengan baik. Nah itu contohnya bagaimana cara kita bisa membaca bisnis model kanvas dari iPod. Kita kasih contoh yang di Indonesia ya, itu Esteller 77. Kasus Esteller 77 ini sangat baik. Coba kamu baca sekali-sekali. After almost 2 decade ya, Esteller 77 continues to grow by serving high good quality food and drink products with original recipe to customers all around Indonesia and abroad. Ya, jadi Esteller 77 itu sangat-sangat mendunia sekali ya. Ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada 180 kota yang berbeda gitu ya. Dan juga ST77 ini tidak hanya khusus makanan Indonesia ya. Dia sangat mengimprove apa saja keunggulannya. Value proposition. Value proposition adalah product differentiation. Ya, dia menghasilkan produk-produk yang beraneka ragam ya. Macam-macam ya, ada es alpukat, gado-gado, ada ayam bakar kecap ya, ayam pecak berontak, ikan goreng benteng ya, banyak sekali macam-macam. Nah, channelnya bagaimana cara customer ST77 itu bisa sampai kepada customer? Channelnya melalui apa? Yaitu melalui delivery ya nggak? Delivery atau melalui restoran yang dia ini apa fisiknya ya. Nah, seperti itu. Customer segment ini siapa? Anak-anak, orang tua, family, keluarga, ya. Nah, siapa lagi? Orang karyawan. Kalau kamu lihat poster di sini, gitu ya. Karyawan yang hanya butuh breakfast, ya kan? Partnership ini siapa? Flash, ya. PCA. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh, jadi itu bisnis model kanvas, ya.
Kalau kamu lihat value propositionnya now everyone can fly, itu artinya value proposition buatan siapa? Apa bisnis model kanvas siapa? Betul, itu bisnis model kanvasnya AirAsia. Ya, meskipun cuma hanya lihat value propositionnya saja, kamu sudah tahu bahwa bisnis model kanvas ini milik AirAsia. Nah, kita akan masuk dalam contoh ini sumber referensi yang bisa kita pelajari ya dari Osterwalder, Alexander, Business Model Generation, a book handbook ya for visionaries, game changers and challengers ya di New Jersey. Kamu bisa baca sendiri masing-masing di sini referensinya. Nah, kita masuk dalam contoh-contoh kasus ya. Nah, contoh kasus ada Buccheri, yaitu sepatu Indonesia kualitas dunia ya. Buccheri adalah merek sepatu fenomenal dari Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1980, dan sejak saat itu Buccheri mampu menempatkan produknya di industri fashion dalam negeri. Buccheri telah memenangkan hati banyak orang dan menempatkan dirinya sebagai salah satu merek sepatu dan sandal paling berharga di dalam negeri. Ya, produk Buccheri didedikasikan untuk para pembeli berjiwa dinamis yang menyukai desain sepatu fashion ataupun formal. Perhatian terhadap perkembangan desain sepatu membawa Buccheri ini sebagai pemegang merek sepatu ternama di Indonesia. Ya, Buccheri terus mengembangkan desain produknya untuk memenuhi permintaan para penggunanya. Di awal dengan pembukaan toko di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat, saat ini Buccheri telah memiliki lebih dari 90 cabang yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dengan terus berkembangnya dunia industri pemasaran saat ini, Buccheri melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan konsep online store yang akan memenuhi hasrat para penggunanya. Untuk apa? Terus menambah koleksi sepatu Buccheri. Dengan etos kerja yang tinggi, kerendahan hati, dan pelayanan dan kepercayaan tinggi terhadap kualitas produknya, Buccheri telah menjadi industri sepatu yang melekat di hati para penggunanya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bisnis model kanvas seperti apa yang harus dimiliki oleh Buccheri? Ya, silakan kita sama-sama kerjakan bisnis model kanvas ini. Kita akan saksikan video pembelajaran berikutnya. Ya, semoga kita sama-sama bisa belajar. Ya, bermanfaat video pembelajaran ini buat kita semuanya. Salam entrepreneur.